Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jeki Hendrian dan rekan saya Mas Hari Kusuma Bakti. Oke, di sini kita akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah Grafika Komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom. Oke, di sini kami dari kelas IF 603 ya, Prodi Informatika, Universitas Cyber Asia. Oke, jadi di video kali ini, di beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan terkait tugas ujian akhir semester dari mata kuliah grafika komputer, di mana tugasnya adalah membuat objek tiga dimensi berbentuk geometri dengan Open OpenGL. Jadi nanti kita menggunakan bahasa pemrograman C Sharp ya, dan menggunakan aplikasinya Visual Studio 2022. Oke, langsung saja, pertama di sini berikut beberapa agenda yang akan kita bahas. Yang pertama pendahuluan, tujuan dari tugas ini, proyek ini, lalu teknologi yang digunakan, terus apa sih itu OpenGL gitu ya. Terus bahasa pemrograman yang kita gunakan dan proses pembuatan objek tiga dimensi dengan OpenGL. Lalu nanti kita coba lihat sekilas untuk contoh objek 3D-nya yang dibuat. Lalu nanti kita akan coba langsung demokan untuk program yang sudah dibuat dan hasil compile-nya. Lalu nanti terakhir kita coba simpulkan. Oke, pertama kita masuk dulu ke pendahuluan, di mana visualisasi grafis 3D atau tiga dimensi itu saat ini menjadi bagian penting dalam berbagai bidang, mulai dari industri game, arsitektur digital, hingga simulasi ilmiah dan pendidikan. Jadi untuk menciptakan visualisasi 3D yang interaktif dan efisien, itu dibutuhkan yang namanya kombinasi antara library grafis low level dan bahasa pemrograman yang fleksibel. Nah, jadi nanti di OpenGL ini dia sifatnya tuh low level ya. Nah, ini eh, yang akan kita gunakan untuk membangun atau nge-build yang namanya objek tiga dimensi tadi. Lalu dalam proyek ini itu kita menggunakan OpenGL yang disebutkan sebelumnya sebagai library grafis dan C Sharp itu sebagai bahasa pemrogramannya yang diintegrasikan melalui Visual Studio 2022 ini aplikasi yang kita gunakan. Lalu tujuannya adalah membangun objek geometri tiga dimensi seperti kubus dan tetrahedron. Ini nanti berbentuk segitiga dengan objek tiga dimensi gitu ya, yang mempunyai empat sisi dan bisa dilihat dari berbagai arah karena sifatnya tiga dimensi. Serta memahami konsep dasar pipeline grafis modern melalui pendekatan pemrograman langsung. Lalu apa sih tujuan dari proyek ini gitu ya? Yang pertama pastinya untuk memahami cara membangun objek geometri tiga dimensi secara manual menggunakan vertex dan indeks. Terus yang kedua, kita bisa mengetahui bagaimana sih proses rendering pipeline pada OpenGL gitu. Lalu yang ketiga, menerapkan konsep shader, vertex shader dan fragment shader. Nah, ini nanti shader yang akan kita gunakan nantinya pada programnya sehingga nanti bisa membuat yang namanya objek tiga dimensi. Lalu yang keempat, yang terakhir ini tujuannya mengintegrasikan input interaktif seperti keyboard dan mouse untuk kontrol kamera atau objek. Nanti untuk mengarahkan, melihat berbagai sisi dari objeknya, itu kita kontrol melalui menggunakan mouse gitu ya. Lalu keyboard juga. Oke, apa sih teknologi yang kita gunakan? Nah, teknologi yang digunakan itu yang pertama, bahasa pemrogramannya itu yaitu C Sharp menggunakan versi 17.14.9 dan IDE-nya itu kita menggunakan Visual Studio 2022. Ini community version yang kita gunakan. Lalu library grafis menggunakan OpenGL melalui OpenTK. Nanti OpenTK ini kita download di Visual Studio-nya. Lalu framework yang kita gunakan adalah .NET versi 4.8.09037. Lalu tool pendukung lainnya yaitu Nugget untuk instalasi OpenTK, lalu GLSL shader untuk renderingnya nanti.
Rendering itu artinya nanti kita melakukan compile sehingga aplikasi yang dibentuk tuh bisa kita lihat gitu, wujudnya dari program yang sudah kita bangun. Lalu apa sih itu OpenGL gitu ya? OpenGL itu Open Graphic Library, di mana merupakan API Application Programming Interface lintas platform atau biasa dikenal cross platform yang digunakan untuk merender grafik dua dimensi dan bahkan tiga dimensi, di mana dikembangkan awalnya oleh Silicon Graphics Inc. (SGI). Ini OpenGL memberikan akses langsung ke hardware grafis untuk menggambar objek, mengatur kamera, pencahayaan, serta tekstur dan lain-lain. OpenGL ini dia bersifat low level, sehingga dia memberikan fleksibilitas dan performa tinggi atau high performance dalam pemrosesan grafis. Namun untuk pengguna atau user .NET seperti C# ini dia memerlukan wrapper seperti OpenTK atau Open Toolkit yang menjembatani antara C# dan fungsi-fungsi OpenGL secara langsung. Jadi Open Toolkit ini tools yang nanti kita gunakan ya untuk membangun objek 3D ini. Lalu bahasa pemrograman yang kita gunakan untuk membangun objek 3D geometri ini yaitu C#, di mana C# itu merupakan bahasa pemrograman yang modern yang dikembangkan oleh Microsoft dan pertama kali itu diperkenalkan pada tahun 2000-an sebagai bagian dari platform .NET Framework. Bahasa ini tuh dirancang untuk menjadi sederhana. Selain sederhana, pastinya juga modern karena mengikuti perkembangan teknologi gitu ya, dan berorientasi objek atau objek oriented dan aman, serta dapat digunakan untuk berbagai jenis pengembangan software melalui aplikasi desktop, web, hingga mobile. Nah, dengan bantuan library eksternal seperti OpenTK, C# mampu digunakan untuk membangun aplikasi grafis, termasuk simulasi objek tiga dimensi, rendering animasi, dan interaksi visual secara real time. Oke, proses pembuatan objek tiga dimensi dengan OpenGL. Nah, ini untuk proses yang kita lakukan ya, untuk membangun objek tiga dimensi menggunakan bahasa pemrograman C#. Yang pertama, ini kita melakukan inisialisasi project. Itu kita buat project console app atau desktop app menggunakan framework .NET tadi di aplikasi Visual Studio 2022 sebagai IDE-nya. Lalu selanjutnya kita tambahkan OpenTK melalui Nugget. Ini kita bisa download ya di aplikasi Visual Studio 2022-nya di bagian project, terus ada tools, nanti kita bisa download di sana. Lalu gunakan game window dari OpenTK untuk membuat window dan look grafis. Lalu selanjutnya kita setup shader. Nah, shader ini merupakan bagian penting dari pipeline grafis modern. Kita menggunakan GLSL OpenGL Shading Language untuk mendefinisikan yang pertama vertex shader, di mana ini untuk mengatur posisi setiap titik vertex di ruang 3D. Lalu fragment shader itu memberi warna pada permukaan objek. Nah, nanti objek yang kita buat itu tidak polosan ya, tapi nanti kita sertakan dengan colornya, bahkan warna-warni nanti. Selanjutnya define object 3D. Nah, define object 3D ini tuh membuat array vertex untuk mendefinisikan titik-titik koordinat objek. Lalu gunakan elemen buffer atau ABO untuk efisiensi dalam menggambar bentuk kompleks seperti tetrahedron atau kubus. Simpan data ke dalam vertex buffer object atau VBO dan vertex array object atau VAO. Lalu terakhir kita lakukan rendering atau compile. Nah, sehingga kita bisa melihat objek yang sudah kita buat. Yang pertama, loop utama itu mencakup dia clear layer atau GL clear. Lalu binding program shader dan VAO, melakukan render objek menggunakan GL draw elements. Lalu menangani input keyboard mouse, nanti kita gerakkan objeknya itu atau kita zoom nanti bisa dikontrol melalui mouse gitu ya. Lalu yang terakhir nih interaktif, di mana implementasi event handler itu untuk eh, tombol ESC atau ESC escape button pada keyboard untuk keluar dari program. Nah, tambahkan kontrol kamera misalnya menggunakan pen atau zoom dari mouse. Oke, berikut contoh objek 3D yang sudah kita buat. Nah, contohnya itu ini
ada dua objek saja yang kita buat di sini. Ada tetrahedron. Ini bentuk dasar dari objek tiga dimensi yang terdiri dari empat sisi berbentuk segitiga, segitiga yang memiliki volume, dan cube kubus, objek tiga dimensi standar dengan enam sisi persegi. Ini contoh bagian dari program yang sudah kita bangun. Namun untuk detailnya setelah ini kita coba langsung lihat programnya. Nah, ini untuk outputnya sendiri setelah kita compile atau kita render, maka akan berbentuk objek kubus dan eh, tetrahedron ini sendiri, gitu. Oke, sekarang kita coba masuk ke programnya. Nah, ini untuk programnya yang kita buat. Ini kita menggunakan Visual Studio 2022. Yang pertama pastinya kita melakukan input terhadap library-nya sendiri, di mana library inilah yang menjadi dasar untuk kita membangun yang namanya objek tiga dimensi dengan OpenGL ini. Ada using system, di mana ini untuk fungsi dasar dari sisap itu sendiri ya, mulai dari konsol, fungsi matematiknya di sini dan lain-lain. Lalu ada vektor metrik dan operasi matematika, OpenTK matematik sini. Nah, ini nanti kita ada ini ya, tarik dari titik A ke titik B sehingga nanti membentuk yang namanya objek tiga dimensi. Lalu ada window common, ini event dan input window, keyboard dan mouse, di mana nanti kita kontrol untuk objeknya. Nanti kita bisa gerakan, zoom in, zoom out. Nanti kita bisa lihat dari berbagai sisi dari objek tiga dimensinya. Lalu ada window desktop, ini kelas utama untuk membuat window aplikasi. Lalu OpenGL-nya sendiri menggunakan versi 4 di sini, di mana fungsi-fungsi OpenGL Core ini untuk menggambar grafik itu sendiri. Nah, ini untuk namespace-nya kita buat multi objek tiga dimensi. Lalu di sini juga terdapat private integer program, di mana digunakan untuk variabel untuk menyimpan program shadernya sendiri, dan ada vertex buffer atau VBO. Nah, ini dia vertex array object atau VAO untuk tetrahedronnya sendiri. Nah, ini untuk objek tetrahedron. Lalu pas ini nanti kita buat juga untuk objek cube-nya atau kubus. Lalu VBO dan VAO untuk kubus. Tadi untuk tetrahedron, terus ini untuk kubusnya. Nah, lalu di sini untuk warnanya sendiri kita sengaja membuatnya tuh RGB. RGB-nya artinya semua kombinasi warna itu terdapat pada objeknya gitu. Jadi objeknya itu nanti warna-warni. Ini untuk data vertex-nya, untuk tetrahedron, posisi X, Y, Z, dan warnanya itu menggunakan RGB. Lalu setiap tiga vertex, satu segitiga membentuk empat sisi tetrahedron. Nah, ini untuk masing-masing sisinya ya, kita sebut di sini phase satu, phase 2, dan phase 3 untuk tetrahedron, dan base atau alasnya sendiri, bagian bawah dari objek tetrahedron itu sendiri, dan ini untuk kubus. Jadi sama ya. Jadi kubus itu terdiri dari enam sisi, mulai dari samping kiri kanan, atas bawah, belakang dan depan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Hari Kusuma Bakti. Kepada Mas Hari dipersilahkan. Baik, Mas Jeki, terima kasih banyak atas pembukaannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan coding selanjutnya dari program project ini untuk menampilkan 3D geometri. Selanjutnya ada beberapa definisi variabel juga. Variabel yang digunakan untuk menyimpan kamera rotasi dan zoom. Di sini ada menggunakan float underscore yo underscore pitch dan radius. Dengan format float di sana ada 0f, maksudnya untuk menjadikan dia float seperti itu. Digunakan untuk rotasi horizontal, rotasi vertikal, kemudian jarak dari pusat. Selanjutnya ada private vector 2 last position untuk mengatur posisi terakhir mouse dan sebagainya. Jadi kami menggunakan beberapa variabel di sini untuk menyimpan, kemudian untuk menginisiasi nilai awal. Seperti misalnya ada first move di sana didefinisikan sebagai boolean true, di mana untuk mengunci atau mendeteksi gerakan pertama. Kemudian kita masuk ke public main window. Di sini kami em, mengatur di sana ada size atau
ukuran dari native Windows settingnya dengan menggunakan new vector 2i, kemudian ada title atau judul dari main windownya, kemudian API version, kemudian ada profile yang digunakan. Setelah itu lanjut ke protected override untuk onload ketika project pertama kali di load atau dibuka, maka langsung mengatur warna latar belakang dan aktifkan depth test. Jadi ada perintah gl.clear color di sana untuk mengatur background color, di mana seperti yang dilakukan oleh Mas Jeki menggunakan format RGB. Ada A di sana, ada opacity, ada kemudian ada enable cap untuk depth test. Selanjutnya untuk shader vertex seperti yang tadi dijelaskan juga oleh Mas Zeki, kami menggunakan shader vertex di sini. Ada transformasi posisi dan kirim warna ke fragmen. Jadi kami menggunakan vertex dan fragmen. Untuk yang pertama, string vertex seperti itu. Kemudian di bawahnya ada string fragmen. Jadi kami menggunakan vertex dan fragmen. Kemudian selanjutnya kami mengkompilasi dan menautkan shader. Di sana menggunakan variabel vs, integer vs sama dengan gl create shader atau membuat shader kemudian disimpan ke dalam variabel vs. Selanjutnya membuat shader juga yang di atas untuk vertexnya, yang di bawah untuk fragmennya. Selanjutnya memulai programnya atau create program dengan underscore program sama dengan gl.create program. Kemudian di attach shadernya, yang pertama untuk vertexnya, kemudian attach shader lagi untuk fragmentnya. Kemudian dijalankan programnya. Kemudian shader tidak dibutuhkan lagi setelah di link. Setelah kita menghubungkan, maka kita tidak butuhkan lagi dengan cara kita delete shader. Delete shader vertex dan delete shader fragment. Setelah itu, kita mengambil lokasi variabel uniform di dalam shader. Di sana ada model location, ada view location, dan ada projection location. Kemudian kita menginisialisasi VEO dan VBO untuk tetrahedron. Selanjutnya di bawah juga ada kita menginisialisasi VEO dan VBO untuk cube atau kubus. Selanjutnya kita akan masuk ke menyembunyikan kursor. Jadi kita ketika program dijalankan atau dikompil, maka setelah dia running atau tampil windownya, maka kursor akan disembunyikan. Karena kursor akan digunakan atau mouse akan digunakan sebagai em, pengatur kamera dan pengatur zoom in dan zoom outnya. Kemudian kita masuk ke on render frame. Ketika frame di render, maka akan mengatur waktu untuk animasi rotasi, membersihkan layar dan depth buffer dengan menggunakan GL clear buffer, GL clear maksudnya. Selanjutnya kita menghitung posisi kamera berdasarkan sudut pitch atau yaw dan radius seperti ini. Kempos sama dengan new vector. Kemudian kita membuat matrix view dan projection, di mana di sini untuk mengatur tampilan dan proyeksi dari dari objek yang akan kita tampilkan. Kemudian GL use program, GL uniform matrix, GL uniform matrix sama. Selanjutnya ada gambar tetrahedron dengan rotasi seperti ini codingnya. Kemudian ada gambar cube dengan rotasi berlawanan arah. Kemudian kita swap buffer digunakan untuk tampilkan frame ke layar. Selanjutnya ada coding untuk on mouse move ketika mouse digerakkan, ketika mouse berpindah. Hal ini digunakan untuk mengatur kamera. Jadi ketika gerakkan mouse ke kiri, maka objek akan berputar ke kiri dan berputar ke kanan sesuai dengan apa yang sudah kita coding. Selanjutnya ada menghitung perubahan ya. Ini untuk menghitung perubahan posisi mouse dan ubah arah kamera. Selanjutnya ada batasi sudut vertikal kamera ketika tidak agar tidak terbalik. Kemudian selanjutnya ada event lagi untuk mengatur on mouse wheel ketika mouse di scroll. Jadi scroll di sini berfungsi untuk mengatur zoom in atau zoom out dari objek yang kita sudah buat. Di sana ada mengatur scroll sensitivity dan mengatur radiusnya. Selanjutnya kita masuk ke on resize atau ketika window di resize. Di resize maksudnya ketika kita membesar kecilkan Windows, maka viewport akan disesuaikan dengan jendela. Hanya ketika kita unload atau ketika kita mengeluarkan program atau ketika kita tidak load, maka akan membersihkan semua resource OpenGL saat program ditutup. Ketika on update frame di bawahnya, yaitu ketika kita melakukan escape, misalnya kita mengetik tombol escape di keyboard untuk menghentikan program atau mengeluarkan program, kita masukkan ke dalam on update frame event. Selanjutnya
fungsi utama untuk menjalankan yang sudah kita buat dari awal tadi sampai sampai akhir kita gunakan static void main new main window dot run. Baik, selanjutnya kita coba compile. Setelah di-compile maka akan tampil seperti ini. Mungkin hasil rekamannya akan agak sedikit patah-patah, tapi ini berputar-putar. Ketika kita tidak gerakkan mouse, maka dia akan berputar sendiri. Ketika kita menggerakkan mouse ke kiri ke kanan, maka akan mengubah perspektif kamera seperti ini. Kemudian ketika kita zoom in, zoom out menggunakan scroll atau wheel di mouse, maka dia akan menjauh dan mendekat sesuai dengan apa yang sudah kita ketikkan. Jadi ada dua objek, ada objek kubus dan objek tetrahedron atau di sini seperti lihat seperti piramid, ada 4 sisi segitiga, kemudian ada kubus dengan 6 sisi persegi yang berwarna-warni yang kita atur warnanya berdasarkan coding kita tadi. Sampai sini saya rasa saya sudah cukup. Kemudian mungkin Mas Jeki mau menambahkan, silakan. Oke, mungkin terakhir tadi untuk close programnya kita cukup tekan tombol escape pada keyboard, gitu ya. Oke, eh, kita coba simpulkan dari tugas ini, di mana pembuatan objek geometri 3D itu menggunakan OpenGL melalui OpenTK, yaitu toolkit yang kita gunakan, dan C Sharp sebagai bahasa pemrogramannya itu memberikan pemahaman yang mendalam tentang cara kerja dan bagaimana rendering pipeline secara langsung atau kita compile programnya dengan memanfaatkan Visual Studio 2022 dengan version community sebagai platform pengembangan. Proses ini itu menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Selain itu, proyek ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam proses pengembangan atau development dari aplikasi grafis yang lebih kompleks seperti game 3D atau tiga dimensi atau simulasi yang interaktif. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan dari tugas ini. Jika ada yang salah, mohon maaf. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya Jeki Hendrian dan rekan saya Mas Hariku Suma Bakti mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.